Minum kopi adalah budaya yang telah mengakar selama berabad-abad di Turki. Ada beberapa versi sejarah mengenai bagaimana masuknya biji kopi ke Turki. Salah satu yang terkenal adalah pada abad ke-16, Gubernur Ottoman dari Yaman, Özdemir Pasha, membawa biji kopi ke dalam istana Topkapi. Sultan yang merasa tertarik meminta staf dapur untuk mengolah biji kopi tersebut. Staf dapur pun lantas mengolah biji-biji kopi itu dengan menggilingnya hingga halus, lalu menyeduhnya dengan panci khusus yang bernama ibrik. Tidak disangka, Sultan sangat menyukainya. Dan tidak hanya Sultan, sang istri Hurrem Sultana juga sangat menyukainya. Kopi Turki pun menjadi minuman favorit para penghuni istana, juga golongan bangsawan. Pada tahun 1544, kedai kopi pertama dibuka di Istanbul. Kepopuleran kopi Turki pun semakin menyebar ke segala kalangan, mulai dari bangsawan hingga kalangan masyarakat biasa mulai mengkonsumsi kopi. Selain rasanya yang nikmat, kopi membantu untuk memperkuat pikiran dan juga untuk membantu tetap terjaga ketika kantuk menyerang. Kopi Turki diracik oleh profesional yang disebut sebagai kahveci usta. Kalau di zaman sekarang, mereka ini bisa disebut sebagai barista. Banyak kahveci usta yang akhirnya direkrut oleh istana, pejabat tinggi, dan juga orang-orang kaya untuk meracik kopi di kediaman masing-masing. Tapi banyak juga para kahveci usta yang membuka kedai kopi mereka sendiri. Kedai kopi semakin menjamur hingga jumlahnya mencapai ratusan. Tidak hanya di Istanbul, kedai kopi juga banyak ditemui di area lain seperti Konya dan Gaziantep. Era Sultan Abdul Aziz dan Sultan Abdul Hamid II dianggap sebagai zaman keemasan kopi di mana budaya minum kopi menyebar secara signifikan ke seluruh negeri. Pada masa pemerintahan Sultan Sulaiman, seorang ahli hukum dan penafsir Al-Quran, Ebu Sud Effendi, pernah mengeluarkan fatwa yang melarang pengkonsumsian kopi. Tapi larangan tersebut sebagian besar diabaikan dan kedai kopi tetap beroperasi seperti biasa. Barulah pada masa kepemerintahan Sultan Murad keempat, pelarangan kopi menjadi sangat ekstrim. Sultan Murad keempat adalah Sultan Ottoman yang memerintah sejak tahun 1623 hingga 1640. Sejarawan mengatakan bahwa kebencian Sultan terhadap kopi berawal dari pemberontakan Janissary. Saudara laki-lakinya, Osman II, digulingkan dan dibunuh secara brutal oleh para Janissary. Sejak kecil, Janissary membuat kehidupannya dipenuhi akan ketakutan. Sultan Murad keempat tahu bahwa para Janissary berkumpul dan merencanakan kudeta di kedai-kedai kopi. Bahkan beberapa kedai kopi menggunakan lencana Janissary sebagai sebuah tanda perkumpulan mereka. Sultan juga menyadari bahwa ada sebuah gerakan keagamaan yang menentang Sufi dan kedai kopilah yang menjadi wadah pertemuan kelompok-kelompok tersebut. Sultan pun membuat keputusan untuk menghukum mati siapa saja yang mengunjungi dan meminum kopi di kedai. Konon, ia sering menyamar menjadi rakyat jelata, berpatroli ke kedai-kedai kopi, dan tak segan-segan untuk langsung memenggal siapapun yang kedapatan minum di sana. Tapi, Sultan tidak melarang pengkonsumsian kopi selama itu dilakukan di rumah sendiri. Ia hanya mengejar kedai-kedai kopi di ibu kota di mana pemberontakan Janissary lah yang akan menimbulkan resiko paling besar di pemerintahannya. Setelah kematian Sultan Murad keempat, para penerusnya melanjutkan larangan ini meski tidak se-ekstrim pendahulunya. Bagaimanapun juga, pemberontak tetap menemui caranya untuk merencanakan kudeta di tempat lain. Kedai kopi pun tidak lagi dianggap sebagai tempat yang berbahaya dan larangannya dihentikan pada akhir abad ke-18. Kalian punya informasi menarik tentang topik ini? Jangan ragu untuk berbagi info di kolom komentar.